Baik, teman-teman sekalian, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep bisnis global. Nah, jadi eh, pasti teman-teman tahu bahwasanya konsep bisnis global itu atau bisnis internasional itu banyak sekali di dunia ini. Nah, dan juga banyak merek-merek yang telah tersebar di seluruh dunia, ya. Yang lagi hype saat ini itu adalah ada yang namanya Mixu, ya. Mixu. Di setiap ruko yang kosong pasti ada Mixu. Nah, seperti itu. Sampai ada parodi yang seperti itu. Karena memang untuk franchise-nya itu sangat eh, besar sekali. Perkembangannya juga luar biasa. Ya. Hampir menyerupai dengan McD. Ya. Kalau di McD kan setiap kota paling satu, tapi kalau di Mixu, ya kan satu kota bisa satu, bisa dua, bisa tiga, nah seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya di dalam konsep bisnis global saat ini, ya kita tonton video berikut ini dulu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan, ya, internet, McD, Nescafe, ya, Nike, Levi's, ya, Benz, Coca-Cola, ya kan? Ada McD, Star Wars, Sony, ya. Ya. Jadi itu contoh-contoh produk-produk yang memang sudah go global. Ya. Bisnis-bisnis yang memang sudah eh, banyak tersebar di seluruh dunia. Ya. Jadi indikasi, ya, indikasi fenomena di bawah ini menurut globalisasi bidang ekonomi, budaya, politik dan juga komunikasi. Ya. Jadi di dalam bisnis internasional, ya, setelah selalu ada yang namanya adanya ekspor impor, maraknya online shop. Ya. Itu pun kita bisa ekspor itu satuan. Ya, saya pun juga pernah mengirim ke Malaysia dan juga Singapura. Ya. Itu melalui Shopee itu pun juga pernah melakukan seperti itu. Jarak dan waktu tidak membatasi komunikasi, apalagi saat ini di era teknologi. Ya. Jaraknya meskipun jauh itu kita bisa melakukan video call, ya kan, bisa telepon dan lain sebagainya. Yang keempat adalah produk KFC bisa ditemukan di kota kabupaten, ya. International Commercial Arbitration, ya, perubahan perilaku konsumen lokal, mobil di Indonesia dikuasai merek asing, ya. Adanya game online ataupun YouTube, adanya Skype, WhatsApp, video call, Messenger dan lain sebagainya. Adanya desain busana, rambut dan musik Korea, ya, yang merajalela dan lain sebagainya. Nah, itu adalah adanya fenomena globalisasi. Nah, pertanyaannya adalah apa sih globalisasi itu? Ya. Jadi global global itu adalah mendunia. Globalization itu adalah proses. Ya. Jadi di dalam proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Setiap individu itu dapat terhubung, bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Ya. Ada banyak cara, ya, ketika kita pengen melakukan
global ini, ya, mengglobalkan dunia, ya, atau menduniakan produk kita, ya, ada banyak channel yang bisa kita lakukan. Ya. Banyak YouTuber-YouTuber di Indonesia itu yang terkenal di luar negeri. Ya. Karena memang YouTube-YouTube di eh, pemain kreator-kreator YouTube di Indonesia itu juga menyasar asing. Ya. Bisa menggunakan Ome TV yang banyak eh, bertebaran di YouTube, ya kan. Jadi Ome TV membuat eh, video dengan orang luar dan lain sebagainya, itu contohnya. Terus pertanyaannya adalah, apakah produk-produk yang dijual di Indonesia itu juga ada produk yang global? Ya. Ada contohnya adalah jaket. Ya. Jaket eh, jaket motor yang diproduksi di Bandung. Ya. Yang namanya adalah Respiro, itu pun juga produknya sudah global, ya, sudah diekspor ke luar negeri. Terus, teman-teman tahu bahwasanya yang punya Respiro itu adalah asli orang Madiun. Nah, setiap minggu dia pulang. Dan itu pun eh, orang Madiun loh, orang Madiun saja yang notabene adalah orang eh, pelosok, ya kan, orang orang pinggiran. Nah, itu bisa membuat brand yang global. Apalagi teman-teman yang berada di Surabaya, ya kan? Globalisasi ini adalah percepatan interaksi dan integrasi orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Jadi teknologi saat ini pun menjadi peluang sebenarnya bagi teman-teman untuk memperkenalkan bisnis teman-teman di luar negeri. Ya. Karena ketika kita punya akun TikTok, punya channel YouTube, ya, punya Instagram, itu pun kita bisa me- menawarkan atau memperkenalkan brand kita ke luar negeri. Ya, seperti itu. Ya. Contoh-contoh produk yang memang sudah banyak di luar negeri ada YouTube, Panadol, Adidas, Apple, 7-Eleven, eBay, Logitech, dan lain sebagainya, Facebook. Ya. Dan kita perlu mempelajari dua aspek globalisasi. Ya. Dari tiga contoh di bawah ini klasifikasi globalisasi aspek produk atau aspek pasar. Ya. Pakaian wanita, kain, dan kancing dari Indonesia. Ya. MNC media jasa dan juga layanan komunikasi. Dari dua hal ini, ya. Yang pertama, pakaian wanita, kain dan kancing ini adalah dari aspek produk. Ya. Kalau MNC media jasa dan layanan komunikasi itu dari aspek pasar. Nah, berikutnya adalah aspek globalisasi. Nah, jadi globalisasi pasar dan juga globalisasi produksi. Kalau globalisasi pasar itu adalah penyatuan pasar yang sebelumnya berbeda dan terpisah satu sama lain menjadi satu pasar global yang sangat besar. Contohnya adalah KFC, Coca-Cola, IKEA, ataupun iPhone. Ya. Jadi satu produk itu bisa dijual di banyak negara. Nah, itu contoh-contoh dari empat produk ini. Ada lagi adalah globalisasi produksi. Ya. Pengadaan sumber daya barang dan jasa dari berbagai lokasi di dunia yang mengambil keuntungan dari perbedaan biaya dan kualitas produksi suatu negara. Ya. Kalau di sistem produksi ini adalah mereka menyesuaikan dengan kebudayaan di daerah. Ya, jadi produknya lebih custom. Ya, kalau di globalisasi pasar itu mereka produknya satu, speknya juga itu, tapi dijual di banyak negara. Kalau di globalisasi produksi itu adalah mereka memiliki cabang di beberapa negara,
ya, yang produksinya di negara-negara tersebut dan pemasaran juga di negara-negara tersebut. Ya, gitu. Contohnya adalah Boeing 77, Visio, dan lain sebagainya. Nah, jadi perakitannya ada di eh, negara tersebut. Contohnya banyak perusahaan-perusahaan Jepang itu yang mendirikan pabrik di Indonesia. Ya, karena akan lebih mudah ketika merakit di Indonesia daripada mereka langsung mengimpor mobil atau motor yang dari Jepang. Karena biaya pajaknya itu akan cenderung lebih besar. Ya. Globalisasi pasar mereferensikan persatuan dan perpisahan pasar menjadi pasar yang global, ya, yang sangat besar. Ya. Ada beberapa produk yang sudah mengglobal, tetapi mereka menetapkan standar rasa maupun produk yang sama seperti McDonald, Coca-Cola, dan juga Sony PS. Ya. Jadi mereka memang sudah rasanya di setiap negara itu juga sama. Ya. Jadi setiap negara itu punya persamaan. Ya. Untuk rasa, untuk fitur itu sama persis di setiap negara. Ya. Jadi mereka memiliki standar yang sama, tetapi dijual di banyak negara. Tapi penting juga untuk tidak memaksakan suatu preferensi maupun cita rasa kita di suatu negara. Karena perbedaan budaya antara negara, jadi penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakannya di suatu negara. Nah, jadi sama seperti Indofood, ya, Indomie, ya. Ketika teman-teman beli Indomie di Indonesia dengan di luar negeri, itu rasanya akan berbeda. Kenapa demikian? Karena mereka menyesuaikan dengan lidah orang-orang eh, orang luar negeri. Ya. Contohnya ketika eh, saya ke Mekah, ya, saya pengen beli Indomie, ya, Indomie yang Indomie Cup, ya kan? Indomie Cup rasa ayam bawang itu rasanya beda dengan Indomie rasa bawang yang ada di Indonesia. Ya, padahal sama-sama itu, sama mereknya sama, tapi rasanya berbeda. Ya, itu tergantung pangsa pasarnya juga. Itu untuk globalisasi pasar. Ya. Berbeda hanya dengan globalisasi produksi. Ya. Yang cenderung menghasilkan barang dan jasa dari suatu lokasi di dunia untuk meraih keuntungan dari perbedaan negara dalam hal biaya dan kualitas faktor produksi. Adanya labor, energi, lahan tanah, dan juga modal. Dengan melakukan ini, perusahaan berharap bisa mengurangi biaya secara keseluruhan atau meningkatkan kualitas keseluruhan. Ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan itu yang memang meminimalisir biaya transportasi, ya, maksudnya biaya pengiriman. Ya, karena ketika kita punya produk di Amerika nih, produksi di Amerika, kita jualnya di Indonesia, untuk pengirimannya itu jauh lebih mahal daripada biaya produksinya. Ya, pilihannya adalah kita membuka cabang di Indonesia dan kita menjualnya di Indonesia, meskipun dengan merek luar negeri. Ya. Dan eh, tak ayal ketika teman-teman berada di Belanda, ya, banyak produk-produk pakaian itu yang produksinya adalah Indonesia. Di Eropa-Eropa itu banyak produksi Indonesia yang dikirim ke Eropa. Ya, jadi seperti itu. Ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Eh, Kalau diproduksi di iPhone, ya, iPhone untuk proses produksinya itu kan di Amerika, di California. Tetapi mereka mengambil bahan-bahannya itu dari Cina. Ya, itu pun juga bisa.
Hmm. Jadi ada produk-produk lokal yang telah menjadi global. Ada Polytron, ada Radix gitar, ada Lea, ada Eiger, ada Semen Indonesia, ya, ada Ruang Guru, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak produk-produk itu yang memang sudah go global. Ada banyak contohnya. Contohnya di kapasitas industri semen Indonesia. Ya. Di tahun 2017 lalu, ya, semen Indonesia itu meningkat. Ya. Kapasitasnya 31% dari kapasitas di dunia. Dan market share-nya itu adalah sebesar 40,8%. Dan semen Indonesia itu menjadi produsen semen dunia terbesar, ya, di nomor 14 ini. Contohnya lagi adalah Ruang Guru, ya, yang go global. Setelah kita melihat banyak contoh lokal menjadi global, hal ini menunjukkan peluang untuk ekspor tetap terbuka lebar bagi siapapun. Ya. Jadi bagi siapapun, termasuk teman-teman. Pelaku globalisasi bukan hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, ya, yang punya modal besar, tapi bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun UKM. Ya. Banyak teman-teman itu yang melakukan ekspor di eh, Dubai itu juga ada. Ya. Jadi di luar negeri itu banyak sekali permintaan-permintaan yang berasal dari Indonesia. Contoh hal remeh itu yang dijual ke luar negeri itu adalah arang. Ya, arang. Jadi yang namanya arang itu laku dijual di luar negeri. Ya. Fungsinya untuk apa? Untuk ketika di Eropa contohnya itu butuh arang. Ketika musim dingin mereka harus membuat perapian. Ya, itu membutuhkan arang. Ya, dan seperti itu dan lain sebagainya. Dan banyak perusahaan-perusahaan itu yang mau dititipi produk-produk dari Indonesia. Nah, yang terpenting adalah adanya sertifikasi halal. Nah, dan juga dan ketika itu berbentuk makanan itu ada nilai gizinya. Ya, seperti itu. Institusi global pengaruh bisnis. Ada yang namanya WTO atau World Trade Organization. Dan juga ada International Monetary Fund atau IMF. Serta the World Bank. Jadi tiga badan ini atau tiga institusi ini sangat berpengaruh terhadap eh, pengaruh bisnis global. Ya. Contohnya World Trade Organization atau WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, di mana yang bertanggung jawab menjaga ketertiban sistem perdagangan dunia dan memastikan negara-negara mematuhi aturan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan. Ada juga IMF, International Monetary Fund, ya, Dana Moneter Internasional, menjaga ketertiban dalam sistem moneter internasional. Ada juga World Bank atau Bank Dunia, fungsinya adalah mempromosikan pembangunan ekonomi. Nah, tiga institusi ini yang berpengaruh dalam ekonomi makro di atau bisnis global. Nah, kenapa adanya globalisasi? Nah,
Jadi ketika dulu di setiap negara itu membatasi perdagangan di negaranya masing-masing, itu pun roda perekonomian di dunia itu pun juga sulit untuk bergerak. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, adanya email, adanya telepon, adanya mobil, adanya pesawat, itu pun merubah segalanya. Ya. Dan akan mempermudah proses bisnis di eh, internasional, di globalisasi. Ya. Jadi kemajuan teknologi ini juga yang mendorong adanya globalisasi saat ini. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana implikasi globalisasi? Apakah baik, apakah buruk? Ya. Tergantung dari bagaimana kita memanfaatkannya. Ya. Jadi segala sesuatu itu memiliki dua sisi positif dan juga sisi negatif. Ketika kita melihat globalisasi ini sebagai peluang, maka kita bisa memanfaatkannya. Ya. Jadi dengan adanya sosial media, dengan adanya eh, Google dan lain sebagainya, itu pun juga akan mempermudah kita ketika kita ini jualan untuk ekspor ke luar negeri. Ya. Jadi ada beberapa temen tuh yang pekerjaannya adalah ekspor. Ekspornya ada yang satuan, ada yang tronton-trontonan. Ya. Jadi satu tronton itu ada. Dan itu pun kelasnya bukan kelas perusahaan, tetapi kelas UKM. Nah, kelas UKM. Dan ada juga teman itu yang ekspor, tapi dia tidak memiliki produk. Nah, bagaimana ya caranya agar kita ekspor, tapi kita nggak punya produk. Kita mengekspor ke luar negeri. Nah, caranya adalah ketika kita punya supplier, ya, kita punya supplier, kita izin ke supplier untuk menjualkan barangnya, lalu kita promosikan di luar negeri. Mana nih kira-kira mana nih kira-kira negara yang membutuhkan produk ini? Ya. Apalagi di Surabaya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membuka hal tersebut. Ya. Hanya kita saja yang harus rajin-rajin untuk promosi di internet. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan ekspor itu caranya mudah. Lihat pasar di luar negeri, ya kan? Lihat, lihat apa yang dibutuhkan, cari supplier di Surabaya, lalu promosikan. Nah, seperti itu. Itu cukup mudah sebenarnya. Awalnya kita sebagai maklar, lama-lama kita bisa memiliki produk sendiri. Itu. Nah, itu adalah di dalam contoh kecil di dalam proses bisnis internasional. Jadi melakukan ekspor tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman di dalam proses eh, perdagangan internasional. Jadi ini aja dari eh, contoh produk-produk ini kita bisa belajar banyak hal, ya kan? Ternyata banyak eh, merek-merek yang berasal dari Indonesia yang bisa dijual di luar negeri. Ya. Bukan bukan apa namanya, bukan hanya satu dua yang bisa ke luar negeri, tapi banyak. Ya. Jadi yang perlu kita manfaatkan itu adalah adanya teknologi ini. Kita bisa memanfaatkannya untuk promosi, untuk mengekspor, ya, untuk melakukan penjualan di luar negeri. Ya. Itu kita bisa membangun brand kita sendiri, itu pun juga bisa. Jadi ada juga bisnis yang gini teman-teman. Kalau yang di luar negeri itu pun juga ada. Contohnya adalah bisnis pakaian. Ya, bisnis pakaian. Mereka produksinya
Indonesia. Ya. Terus mereka memberikan label di luar negeri, lalu dijual lagi ke Indonesia. Itu pun juga ada perusahaan yang melakukannya dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga pasaran. Ya. Jadi ada beberapa target market itu yang memang mereka tidak membeli fungsi daripada produknya, tetapi mereka membeli mereknya. Ya. Jadi mereka membeli prestisnya, membeli kebanggaannya. Ya, bukan hanya membeli produknya saja. Jadi makanya teman-teman ketika berbisnis itu jangan sampai kita perang harga. Kita tetap kekeh dengan harga yang ditentukan. Kenapa? Karena bisa jadi mereka menjual murah, lakunya banyak, tetapi untungnya sedikit. Ya. Lebih baik lebih baik eh, jualannya dikit tapi untungnya banyak. Apalagi jualannya banyak, untungnya banyak. Nah, itu lebih banyak, lebih bagus lagi. Contoh yang konkret di masa eh, puasa ini, bulan puasa ini, ya, ketika kita jualan mukena, ya, ada mukena yang harganya hanya 50.000, ada yang 100.000, ya, ada juga yang 500, 1 juta, 5 juta itu pun juga ada yang jual seperti itu. Dan itu pun juga sah-sah saja. Apalagi adalah kita harus mulai untuk membranding. Ya, membranding diri kita sendiri, kira-kira saya pengen jualan apa ya? Saya ingin berbisnis apa ya? Jadi sampai-sampai gini, ketika kita sebut saja eh, Basuki, ya. Basuki adalah sebagai penjual madu, contohnya seperti itu, brandingnya seperti itu. Atau Eiger, penjual tas, Lea, penjual jeans dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari branding. Ya. Itu teman-teman di masa globalisasi saat ini tentunya teman-teman harus mampu untuk beradaptasi dan memanfaatkan perubahan teknologi saat ini. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.